Terbongkar kasus Boy Thohir exit dari saham GoTo. Ini kenapa sih Mbak Firman? Kenapa kok Boy Thohir itu akhirnya itu mundur dari saham GoTo? Kita akan ungkap semuanya ya mengenai dari kasus di saham GoTo terkait mengenai Boy Thohir mundur ya. Dan topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa petinggi GoTo mundur berjamaah, tak hanya Boy Thohir. Ini dilansir oleh investor.id pada tanggal 2 Mei pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, dan hari ini kita upload pada tanggal 5 Mei pukul jam setengah 8 ya, mengenai dari saham GoTo ini. Kita akan bongkar ya, ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai dari sini ya Bapak Ibu ya. Nah, siapa sih yang memanfaatkan momentum tersebut atau yang borong jumbo di saham GoTo di kala Boy Thohir mundur? Dan fakta sebenarnya alasan kenapa Boy Thohir mundur Pak Firman. Ya, ini kurang detail sekali. Pak Firman mungkin tahu. Oke, dan kapan GoTo ini terbang dan bagaimana strategi cuan di saham GoTo ini? Kita akan ulas ya mengenai itu semuanya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan bongkar dahulu ya Bapak Ibu ya. Biasa ada rumor ya, dia ada yang borong jumbo. Nah, kalau kita ketahui ya kemarin ya, bahwa saham GoTo ini tuh ya di hari Jumat ya, itu AKMG itu mereka akumulasi jumbo. Dan ini siapa yang borong itu Pak Firman tahu ya siapa pelakunya. Jadi ini dimanfaatkan momentum tersebut. Tapi mereka ini tuh borongnya itu hanya sebagian aja. Loh, kok sebagian Pak Firman? Ya, hanya sebagian aja. Jadi nggak di powerful. Nah, ini beda sama kalian. Ya mungkin di situ asetnya banyak langsung di all in. Jadi bukan seperti itu. Nah, satu sisi ini antara YU, AK, MG, DP, ZP, PD ini tuh kompak memborong mengenai dari saham GoTo. Dan kalau kita lihat ya, selama 3 bulan berturut-turut mengenai dari saham GoTo ini tuh AK, YU ya, dan juga MG ini menjadi penguasa ya di saham GoTo, terutama ini ya, apa namanya, MG. Nah, satu sisi untuk rata-ratanya paling banyak itu siapa? Siapa lagi kalau bukan YU, AK, MG? Ya, biasa di bulan Mei itu mereka yang menjadi penguasa, yang mana mereka yang memang ada tujuan tertentu di saham GoTo ini. Ya, jadi itu apakah rumor atau bagaimana Pak Firman? Itu fakta ya Bapak Ibu ya. Dan tugas Pak Garibaldi Thohir ini tuh memerantarai saham GoTo ini tuh listing ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, kita ke poin yang kedua. Ini fakta sebenarnya alasan kenapa sih Boy Thohir mundur. Ya, kalau di media massa itu mengabarkan seperti ini yang dilansir dari Tempo, bahwa Pak Thohir menyatakan mundur dari jabatannya pada tanggal 2 Mei karena beliau itu mau fokus bisnis keluarga. Ya, seperti itu. Nah, peran Pak Garibaldi Thohir ini tuh mengantarkan mengenai dari saham GoTo. Ya, sejak kapan Pak Firman? Sejak tahun 2022. Ya, ketika saham GoTo ini tuh listing, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu ya, jadi listingnya mengenai dari saham GoTo ini tuh bukan perkara yang gampang. Apalagi model bisnisnya itu melawan bisnis real ya, market real, supermall dan lain sebagainya. Itu ini sebagai ancaman. Nah, makanya peran Pak Garibaldi Thohir itu hadir ya. Jadi beliau ini ya dalam berapa nih, 1, 2, 3. Jadi selama 3 tahun itu bukan waktu yang cepat. Ini adalah suatu hal yang normal seperti itu. Nah, kenapa beliau itu berhasil mengantarkan dari saham GoTo yang tadinya
Ya, dilihat ya. Yang tadinya ruginya itu 6,4 triliun. Ya. Nah, kenapa kok bisa demikian? Ya, karena untuk saham GoTo itu harus melawan raksasa ya. Melawan raksasa Bapak Ibu, ya nggak usah saya jelaskan secara detail. Tapi beliau itu berhasil mengantarkan mengenai dari saham GoTo ini tuh kerugian itu mengecil menjadi 283 miliar aja. Ini sebuah tantangan yang bagus. Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Garibadi Thohir sudah mengantarkan saham GoTo ini listing dan akhirnya saham GoTo itu liquid ya Bapak Ibu ya semuanya. Dan mengenai dari total penjualannya itu selalu meningkat ya, yang tadinya cuma 1,4 triliun sekarang menjadi 4,2 triliun. Nah, ini adalah waktu yang tepat untuk Pak Garibadi itu mundur dulu ya. Kenapa? Biarkan beliau itu fokus pada bisnis keluarganya ya. Kalau Bapak Ibu itu menonton ya Pak Garibadi Thohir di statementnya bahwa beliau itu kakak tertua ya, itu juga salah satu megang amanat ya dari orang tuanya, harus menjaga ya adik-adiknya bahkan cucu-cucunya. Dan ini saya dalam hati ini tuh belajar besar banget sama Pak Garibadi Thohir ya, seperti itu. Dan beliau adalah salah satu inspirator saya ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi seperti itu, saya suka mengenai dari Pak Garibadi. Ini bukan alasan politik dan lain sebagainya, tapi kebijakan beliau memerantarai atau membawa saham GoTo ini itu di Indonesia. Selain Pak Garibadi Thohir ya ya ada yang lain ya yang nggak perlu saya ceritakan di sini ya. Satu sisi Pak Garibadi Thohir ini memang bagus pilihannya, seperti itu. Di saat saham GoTo ini tuh sudah laporan keuangannya sudah makin membaik, keluar bagus nanti ini ya, seperti itu. Nah, kita tahap ke poin yang ketiga, kapan GoTo ini tuh terbang Pak Firman ya. Kita lihat dulu secara teknikalnya. Untuk di saham GoTo ini tuh dia itu distribusi dulu ya. Jadi kalau kita lihat untuk saham GoTo ini tuh sudah pernah saya review ya sejak di harga 50 ya, dan sudah capai target semuanya. Dan ini para investor yang cuan di saham GoTo setelah mengikuti channel ini ya, ini masih menunggu kabar updatean saya ya. Jadi seperti itu. Jadi senang saja bahwa saham GoTo ini tuh diturunkan dulu. Setelah itu nanti dia akan pullback. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari stok RSI-nya dia itu turun dikit ya. Ini suatu hal yang wajar. Habis itu nanti dinaikkan lagi ya, jadi seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk saham GoTo ini tuh areanya masih bullish ya. Kenapa? Karena berada di MA 100 dan juga MA 20 ya, seperti itu. Jadi diturunkan dulu. Ini suatu hal yang wajar. Biarkan kayak AK, BK, YU itu masuk dulu. Habis itu nanti mereka akan ikut berperan aktif dalam mengenai dari saham GoTo ini. Terkait mengenai mundurnya dari saham Pak Thohir di saham GoTo ini bagaimana? Ini adalah suatu hal yang tujuannya adalah untuk merespon market ya, jadi seperti itu. Tapi kalau satu sih mengenai dari sisi fundamental, saham GoTo ini masih bagus dan juga liquid ya. Jadi seperti itu. Kapan Pak Firman? Ini biarkan turun dulu mereka, biar mantul sampai ke 77 sampai ini ya di 80 sampai ke 77. Semoga ya, semoga ya. Saya pengennya turun dulu situ biar saya entry, habis itu nanti tinggal ikut sopirnya aja ya. Biarkan saham GoTo ini tuh nanti naik, seperti itu. Kalau kita lihat dari time frame-nya mingguannya juga ini sudah terkonfirmasi ya bahwa saham GoTo ini tuh ya dia arahnya ke bullish ya, seperti itu. Ya, ini bagus. Pak Garibadi Thohir keluar di saat yang fundamentalnya sudah bagus, exit, seperti itu. Jadi beda sama orang-orang yang di situ keluarnya ketika pilot dan lain sebagainya. Itu bukan sosok yang bagus. Tapi kalau dia keluarnya ketika ini sudah mentok
ya, laporan keuangannya sudah bagus baru keluar seperti itu. Karena ini adalah energi baru terbarukan. Sorry, kok energi baru terbarukan. Ini adalah suatu bisnis terbaru ya, maksudnya bisnis digital di saham GoTo ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kapan terbangnya? Nunggu dulu, bandarnya nyerok dulu, cari bensin. Ya, cari bensin kepada siapa? Haters ya, hatersnya Pak Firman itu target utamanya. Terus yang kedua, mereka yang FOMO, mereka jadi sebuah target. Tapi kalau di situ kalian Bapak Ibu itu masuk di kelas kami, kalian nggak bakalan menjadikan target ya, jadi seperti itu. Jadi saya suka sekali kalau misalkan di situ ada haters ya, khususnya di channel ini. Oke, kita yang segmentasi yang keempat, Pak Firman. Strategi cuan di saham GoTo ini ada beberapa teknik ya Bapak Ibu ya, beberapa teknik yang di situ bisa dilakukan di saham GoTo bagi kalian yang tujuannya adalah untuk investasi serta untuk swing ya Bapak Ibu ya, yang mayoritas penghuni di channel ini. Silahkan kalian bisa antri beli di harga 80 serta di harga 78. Support kuatnya ada di harga 73. Targetnya ada di berapa Pak Firman? Harga 83 serta di harga 87 dan juga di harga 89. Dan untuk jangka panjangnya ini saham GoTo ini bakalan ke 92. Seperti itu. Dan untuk dagang harian pada pagi hari ini bagaimana Pak Firman? Silahkan kalian bisa manfaatkan panic selling ya. Saham GoTo ini tuh, nah di sini kalian tunggu aja di harga 78, nanti jualnya di harga 83 serta di harga 87. Untuk stop lossnya 1-3% dan ada untuk cuannya 1-3%. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu ya, untuk review mengenai dari saham GoTo ini. Bagi kalian yang masuk di kelas kami ya, kebetulan sisa 1 slot, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Ingat, saya nggak punya admin, bukan nggak punya, saya nggak pakai admin ya, jadi langsung WA pribadi saya. Hati-hati ya penipuan di luar sana, saya nggak pakai admin ya, seperti itu. Jadi langsung pribadi saya, dan saya bikin kelas ini tuh untuk menanggulangi penipuan. Dan ini kelas ini tuh hanya untuk kalian yang ingin belajar di kelas kami. Seperti itu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.